Dalam pelajaran pertama untuk playlist uang dan bank, pertama kita harus melihat dulu perbedaannya antara bank tradisional dengan shadow bank ya. Jadi dari sisi kita ngeliat dari sisi balance sheet-nya mereka. Nah, untuk bank biasanya tradisional itu kan kita menilai bahwa ini bank dia punya account ya, dia punya balance sheet di mana kiri ini adalah sisi aset dan yang kanan ini adalah sisi liability ya. Nah, yang termasuk dalam sisi aset itu kan ada macam-macam, ada kredit ya, kita bilangnya itu loans. Jadi mirip dengan di video-video saya yang lain, saya sebisa mungkin pakai istilah bahasa Inggrisnya biar kita juga mengakrabkan diri dengan istilah dalam bahasa Inggris. Toh nanti kita juga akan banyak baca buku dalam bahasa Inggris. Kemudian ada securities ya, dan juga ada cash reserve ya. Sementara di sisi liabilitiesnya ini adalah deposit account ya. Jadi kalau teman-teman nabung di bank itu, di dalam racanya mereka itu termasuk ke dalam liabilities tuh, tabungan kita ya kan, karena kan kita minjemin ke bank, minjemin uang kita ke bank. Dan juga pinjaman lainnya gitu ya, pinjaman lainnya. Selisihnya dari dua ini yang disebutnya net worth ya, selisih dari yang aset dan liabilitiesnya ini. Nah, bank itu harus memperhatikan dua risiko. Jadi yang pertama itu adalah apa yang disebut dengan solvency. Ya. Solvency ini adalah dimana bank itu melihat perbandingan antara nilai asetnya dia versus nilai liability-nya dia. Selama nilai asetnya dia itu lebih besar ya, atau dengan kata lain net worth-nya ini positif, berarti dia ini solvent ya, ini solvent. Dia itu nggak solvent lagi kalau seandainya nilai liabilitiesnya dia udah di atas dari nilai aset, sehingga net worth-nya itu negatif. Tapi ada satu lagi, itu risiko dari sisi liquidity ya. Liquidity itu adalah misalnya kayak kalau bank itu kan ada deposit account dan mendadak nasabahnya itu pengen transfer uang atau dia pengen narik uang. Nah, di sini kan pertanyaannya, apakah bank itu siap dengan cash ya. Jadi pada saat nasabah menarik uang, ini cash reserve-nya kuat, siap atau enggak gitu kan. Atau dengan kata lain, apakah bank punya cukup cash ya untuk mengakomodir kalau seandainya ada kebutuhan dari nasabah, atau dari sisi ya dari sebelah sini yang mereka ngasih pinjaman ke kita gitu kan untuk narik. Dan apakah misalnya katakan ini kan cash reserve, ada juga securities kan, apakah securitiesnya dia ini bisa dengan cepat diubah menjadi cash, atau apakah bank itu bisa nambah pinjaman intinya untuk mendapatkan cash. Jadi ini adalah isu terkait dengan liquidity. Nah, ini kita bicara traditional bank di sini ya. Nah, kalau kita bicara shadow bank, neracanya ini agak sedikit berbeda. Kita udah berbicara dengan securities ya, yang sebenarnya ini bisa dibilang pinjaman yang bentuknya berubah menjadi diubah dalam bentuk bonds atau obligasi ya, bonds ya. Jadi pinjaman
yang berubah dalam bentuk bonds ya. Contohnya itu residential mortgage. Jadi ada yang istilahnya RMBS. Ini residential mortgage backed securities. Jadi sebenarnya KPR cuma udah disekuritisasi jadi berubah dalam bentuk bonds gitu ya. Plus dalam sisi asetnya, bank ini juga mencoba untuk menghandle risk dengan cara apa? Dia punya yang namanya interest rate swap dan juga ada credit default swap. Sehingga yang tersedia di dia, yang tersisa maksudnya, itu tinggal beberapa dalam bentuk risiko yang lebih kecil ya. Jadi dengan adanya instrumen-instrumen ini ya untuk menghandle risiko yang nanti akan kita coba pelajarin lebih dalam dulu. Sementara untuk dari sisi liabilities-nya, dia itu akan meminjam dari money market. Jadi kita bilangnya money market bro. Jadi saya nggak akan menjelaskan dulu secara eksplisit ini sebenarnya bank atau bukan gitu ya. Tapi bayangkan aja ada sebuah institusi dengan cara bekerja seperti ini. Jadi dia memiliki security yang basically itu adalah pinjaman tapi disekuritisasi menjadi bentuknya bonds. Kemudian itu dia juga mencoba menghandle risknya dengan menggunakan swap. Dan dari sisi pinjaman dia membuat money market. Dia mendapat pinjaman dari money market gitu ya. Bisa bentuknya dalam bentuk repo, euro dolar yang akan dijelaskan juga nanti euro dolar ini apa gitu kan ya, atau asset backed commercial paper ya. Nah, dalam bentuk yang seperti ini isu solvency itu tetap ada, dan ya pasti selalu ada ya selama dia di account yang kita itu kan solvency cukup membandingkan antara value of asset sama liabilities. Cuma satu lagi yang perlu diperhatikan adalah terkait liquidity. Isu liquidity di sini menjadi problem kalau money marketnya ini problem. Jadi dalam bentuk seperti ini isu liquidity menjadi problem. Liquidity menjadi problem. Biar kalimatnya. Liquidity menjadi problem kalau money, jadi pasar uang ya, money marketnya itu freeze gitu ya, nggak berfungsi, tidak berfungsi ya, sehingga mereka bingungan untuk nyari pinjaman kalau tiba-tiba ada kebutuhan cash itu seperti apa. Nah, ini dulu untuk jadi bagian pertama kita melihat, karena di sini model seperti inilah yang sebenarnya di dunia ini sudah menjadi cukup besar gitu ya. Karena itu penting kita bahas. Oke, sekian dulu. Terima kasih.